Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Pada hari ini kita akan melihat Matius 24 yang berbicara tentang keadaan akhir zaman. Bagaimana dunia akan berakhir dan apa saja tanda-tandanya. Kita akan melihat hari ini tentang keadaan akhir zaman. Dan apa saja tanda-tandanya dan apa yang harus kita perbuat menjelang akhir zaman. Apa yang harus kita persiapkan. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam terjemahan lain dikatakan, sudah hampir waktunya bagi segala-galanya berakhir. Sudah hampir tiba waktunya. Dan kita hidup di zaman di mana kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Sebentar lagi kita akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali di atas dunia ini. Dan sebelum kedatangan Tuhan di atas dunia ini, Tuhan banyak sekali melakukan tanda-tanda yang bisa kita lihat di sekitar kita. Tanda-tanda itu baik dalam bentuk kejahatan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Dosa akan semakin lumrah di mana-mana. Orang-orang semakin tidak peduli dengan satu sama lain. Peperangan akan terjadi di mana-mana. Dalam Matius 24 dikatakan ayat 6-9, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Dikatakan ada juga kelaparan dan gempa bumi, kelaparan dan bencana di mana-mana. Perbedaan status ada di mana-mana. Kamu akan disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Itu keadaan kita di akhir zaman sebagai orang Kristen. Dan di sini dikatakan orang-orang akan murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. 2 Timotius 3 ayat 1-5, keadaan manusia di akhir zaman juga mengatakan manusia akan semakin egois, manusia semakin tidak memiliki kasih, manusia tidak hormat kepada orang tua lagi, manusia semakin membenci satu sama lain, penipuan ada di mana-mana. Mereka mencemooh Tuhan, mereka tidak percaya Tuhan, mereka memalingkan wajahnya daripada Tuhan. Itu keadaan manusia di akhir zaman. Bahkan dalam Yudas 1 ayat yang ke-10 dikatakan manusia akan menjadi seperti binatang yang tidak berakal. Manusia akan semakin hidup menuruti hawa nafsunya, mengikuti nalurinya, mengikuti kesenangannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dan ketika manusia tidak memikirkan orang lain, maka kejahatan pun akan terjadi di mana-mana dan dosa pun akan terjadi di mana-mana. Dan kita bisa melihat hal ini di sekeliling kita. Bahkan di lingkungan kita juga kita bisa lihat bahwa dosa semakin banyak, kejahatan semakin banyak. Hal-hal aneh, peperangan, kebencian semakin banyak terjadi di sekitar kita. Di berita-berita, di internet, di media-media terjadi di mana-mana. Bahwa dunia ini memang akan semakin jahat. Dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih orang akan menjadi dingin. Artinya roh Allah yang harusnya ada dalam manusia, yang karena Allah itu adalah kasih, itu tidak lagi menjadi ada. Sudah hilang. Kasih itu menjadi hilang. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia, apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain, itu adalah kasihnya. Dan bagaimana manusia bisa berpikir jernih. Dan itu semua sudah tidak ada lagi. Dan bisa kita lihat bahwa manusia memang sudah bertambah jahat. Nah, jadi apa yang manusia perjuangkan? Manusia memperjuangkan tentang kedamaian, tentang kesatuan, tentang bagaimana manusia bisa hidup tentram dengan satu sama lain. Manusia bisa hidup sehat untuk seterusnya sampai tua, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Kemajuan teknologi ada sekarang untuk memudahkan kehidupan kita. Manusia menginginkan bumi, di mana bumi itu menjadi bumi yang lebih baik. Bumi jauh daripada peperangan, jauh daripada kemiskinan. Orang-orang bisa hidup tentram, berdamai satu sama lain, menjadi dirinya sendiri. Orang-orang tidak perlu takut dengan satu sama lain. Orang-orang saling mencintai. Itulah keinginan manusia yang sesungguhnya. Dan itu yang kita bisa lihat, manusia memperjuangkan hal ini di berbagai hal. Manusia melakukan kampanye tentang jangan membuang sampah. Manusia ingin menjadikan bumi ini lebih baik. Menjadikan bumi ini menjadi menjadi rumah yang lebih baik. Manusia berkampanye anti perang, di mana kita tidak manusia menginginkan bahwa jangan lagi ada kebencian. Tapi semua hal itu tidak bisa kita capai dalam dunia ini. Karena Alkitab telah mengatakan bahwa dunia ini tidak akan berakhir baik. Artinya dunia ini akan semakin jahat dan dunia tidak akan pernah berbaik. Tidak akan pernah menjadi lebih baik. Jadi apa yang manusia impikan itu tidak bisa dicapai dalam dunia ini. Apakah ini kabar buruk? Apakah ini kabar yang membuat kita merasa sedih? Kabar ini menyatakan bahwa Alkitab mengatakan hal yang sebenarnya. Ini adalah kabar yang baik. Berarti Alkitab yang kita pegang itu bisa kita percaya, bisa kita lihat. Karena apa yang tertulis dalam Alkitab bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah, keadaan dunia semakin berakhir. Lantas apa yang bisa kita perjuangkan? Apa yang dapat kita lakukan dalam dunia ini?
Apa yang bisa kita perbuat ketika kita mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir, dunia ini akan berakhir lebih buruk, berarti apa yang kita berbuat akan menjadi percuma. Mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi tidak, banyak sekali hal yang bisa kita perbuat dalam dunia ini. Dan banyak sekali perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya untuk supaya orang percaya lakukan di dalam keadaan akhir zaman ini. Yang harus kita lakukan, adalah mengabarkan kepada orang lain tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah datang dalam dunia ini. Tuhan akan menciptakan bumi yang baru. Dan dalam bumi yang baru ini, dalam kerajaan surga ini, segala impian manusia tentang perdamaian, kesatuan, kesehatan, dan lain-lain, hidup tentram, itu hanya bisa dicapai di dalam kerajaan surga. Bukan di dalam dunia ini, bukan di dalam tempat yang kita tinggal sekarang ini. Tetapi hal itu semua bisa dicapai jika kerajaan Allah sudah turun di atas dunia ini. Jadi itu yang harus kita beritakan kepada banyak orang, bahwa apa yang mereka impikan tentang perdamaian itu bisa diwujudkan jika Tuhan datang, jika kerajaan surga telah datang. Oleh sebab itu penting bagi kita juga untuk melihat tanda-tanda ini bahwa kerajaan surga akan datang. Karena perumpamaan Tuhan Yesus itu berkata kita harus siap sedia. Dan dikatakan dalam Matius 24 ayat 32 sampai 33, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi sebelum Tuhan datang akan ada tanda-tandanya. Sebelum hujan, langit akan menjadi mendung. Jadi ada tanda-tandanya sebelum peristiwa besar terjadi. Dan peristiwa besar ini adalah akhir zaman. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya dan akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Dan ketika kita melihat tanda-tanda itu, kita harus berjaga-jaga dan harus siap. Apakah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Dan tugas orang Kristen di dunia ini ketika selagi menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil itu. Menarik sebanyak orang supaya mereka dalam dunia ini yang penuh dengan dosa, mereka tidak dibinasakan, melainkan mereka dapat masuk bersama-sama kita dalam kerajaan surga. Itu adalah tugas kita. Tetapi ketika kita memberitakan berita kerajaan Allah kepada semua orang, apa gunanya kalau kita sendiri tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga? Apa gunanya kalau kehidupan kita tidak diselamatkan? Oleh sebab itu, untuk kita dapat memberitakan kerajaan surga kepada orang lain, memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, kita pertama terlebih dahulu harus yakin bahwa kita telah menerima kerajaan surga, bahwa kita telah termasuk dalam kerajaan surga, kerajaan kedamaian itu, kerajaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa diyakinkan? Bagaimana kita bisa mendapat keyakinan untuk kita menerima kerajaan surga? Untuk menerima kerajaan surga, tentunya ada persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah kita mengakui Tuhan dan terima Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Mengakui berarti mengakui dengan lidah kita. Dalam Ibrani 10:19-12 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru. Dalam terjemahan lain, oleh karena itu saudara-saudara, karena memiliki keyakinan di dalam darah Yesus sebagai jalan masuk ke ruang kudus. Dan dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi syarat yang pertama adalah mengakui Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat dengan lidah kita dan dengan hati kita. Terutama dengan hati kita. Dengan sungguh-sungguh kita percaya bahwa Yesuslah pemilik daripada segala sesuatu. Ketika hati kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus pemilik dari segala sesuatu, kita tidak akan mudah untuk terombang-ambing, kita tidak akan mudah untuk mendengar kabar-kabar yang menyesatkan. Kita akan kokoh, iman kita akan kokoh, iman kita tidak akan mudah goyah jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang kedua adalah kita mentaati peraturan Allah. Mentaati peraturan Allah itu gunanya untuk kebaikan kita sendiri. Mengikuti aturan Allah itu gunanya untuk kebaikan kita sendiri. Selagi kita berjalan menuju kerajaan surga, selagi kita hidup
Tuhan ingin bahwa manusia tetap pada jalurnya. Dan perintah itu adalah aturan Tuhan, jalurnya supaya kita tidak terombang-ambing. Karena jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang sempit. Pintu yang kita tuju adalah pintu yang sempit. Dikatakan Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Jadi karena jalan begitu sempit dan sukar dilalui, kita butuh yang namanya aturan-aturan supaya kita tidak mudah terombang-ambing, supaya kita tidak terjatuh. Ketika Tuhan berkata belok kanan, kita harus belok kanan. Ketika Tuhan berkata belok kiri, kita harus belok kiri. Ketika Tuhan berkata tetap lurus, tetap maju, kita harus tetap maju. Karena Tuhan yang tahu jalannya. Karena Tuhan yang membuka jalan dari manusia yang berdosa ini bisa sampai kita menjadi orang-orang yang layak menerima kerajaan surga. Tuhan yang membuka jalan tersebut. Jadi hanya Tuhan yang tahu jalannya bagi kita untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Kerajaan yang manusia impikan itu. Hanya Tuhan. Nah, ini peraturan-peraturan atau persyaratan-persyaratan yang mudah dikatakan namun susah dilakukan. Kita sebagai manusia, kita masih melakukan dosa. Kita masih sering melakukan hal-hal di luar perintah Tuhan. Hal ini adalah hal yang susah, tetapi tidak mustahil. Hal ini tetap bisa dilakukan. Dan yang harus kita lakukan adalah mencoba. Setidaknya kita mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan apa yang kita bisa, dengan sebaik-baiknya. Tetapi Tuhan tahu bahwa apa yang Dia berikan, perintah-perintah yang Dia berikan itu tidak mudah dijalankan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan bantuan-bantuan, Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan. Pertolongan-pertolongan itu adalah, yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah tuntunan Roh Kudus. Pengampunan adalah kesempatan kembali. Ketika kita terjatuh daripada jalan kita, Tuhan kembali mengulurkan tangannya, kembali menuntun kita, kembali untuk supaya kita dapat berjalan di jalur yang benar. Jadi pengampunan itu adalah suatu kesempatan untuk kita kembali di jalan yang benar. Dan itu adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap kali kita salah, Tuhan akan selalu mencoba membenarkan kita. Tuhan akan selalu menarik kita lagi keluar daripada lumpur dosa itu. Dan itu adalah pengampunan yang Tuhan berikan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Seberapapun buruk dosa yang kita pernah lakukan, jika kita memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti akan memberikan kesempatan itu kembali pada orang yang benar-benar bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan, kehendak Tuhan adalah bahwa semua orang di dunia ini itu selamat. Tetapi ada orang yang memang tidak mau diselamatkan, ada orang yang tidak mau minta ampun, ada orang yang menolak Tuhan, ada orang yang membenci Tuhan, ada orang yang membenci Yesus. Oleh sebab itu karena kita telah menerima Yesus, karena kita telah mengetahui siapa Yesus itu, bahwa pengampunannya itu tidak terbatas, itu adalah bantuan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi pengampunan itu adalah bantuan yang pertama yang Tuhan berikan. Lalu bantuan yang kedua adalah tuntunan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus adalah karena memang perjalanan sebagai orang Kristen itu tidak mudah dilalui. Karena itu akan menyiksa daging kita, menyiksa keinginan pribadi kita. Jadi Tuhan memberikan kita kekuatan melalui kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan supaya jalan kita tidak goyah. Supaya ketika kita berjalan kita mantap. Ketika kita berjalan melangkah dengan kaki kanan kita mantap. Berjalan dengan kaki kiri kita mantap. Kita tidak akan takut lagi pada apa yang orang lain bilang tentang orang Kristen. Bagaimana iman kita begini dan begitu. Kita tidak akan menjadi goyah. Ketika tantangan datang, ketika musibah datang dalam kehidupan kita, kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Itu adalah kekuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Dia adalah roh yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk bersaksi tentang siapa Bapa dan siapa Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu yang akan menguatkan. Jadi Tuhan telah memberikan bantuan-bantuan di jalan yang sulit yang kita tempuh sekarang. Tuhan telah memberikan pengampunan, kesempatan kembali, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus melangkah dalam kehidupan kita ini. Jadi itulah persyaratan-persyaratan dan bantuan-bantuan yang Tuhan berikan untuk supaya bisa kita sampai ke dalam kerajaan surga. Supaya kita dapat menyongsong Tuhan di hari yang telah ditentukan. Dan ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah mantap terlebih dahulu bahwa kita telah diterima dalam kerajaan surga, barulah kita bisa memberitakan kepada orang lain, barulah kita bisa menolong orang lain yang terjatuh, orang lain yang jauh daripada Tuhan, kita baru bisa menarik mereka.
Karena kita sendiri sudah yakin bahwa kita telah menerima kerajaan surga. Oleh sebab itu, yakinkan dulu dalam diri kita, apakah kita sudah layak menerima kerajaan surga? Apakah kerajaan surga itu sudah menjadi bagian dari milik kita sendiri? Itu iman yang harus kita miliki, kepercayaan yang harus kita miliki. Kita harus yakin terlebih dahulu, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Dalam kita sering mendengar bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Tetapi Tuhan datang seperti pencuri bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Bagi orang yang berjaga-jaga, kita menyambut kedatangan Tuhan. Jika orang tidak siap dengan kedatangan Tuhan, maka mereka akan dilenyapkan. Tetapi bagi orang yang siap, kita menyambut untuk menyongsong kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu di sini dikatakan Matius 24, 43 sampai 44, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi selagi kita di dunia ini, kita harus bersiap-siap, kita harus memastikan diri kita siap, dan kita juga ketika kita sudah yakin bahwa diri kita siap, kita juga dapat mempersiapkan orang lain. Dalam Matius 5:14 ayat yang sering kita dengar, kita adalah terang, kamu adalah terang dunia ini. Jadi kita harus menjadi terang bagi dunia ini, menunjukkan kepada orang-orang bahwa dunia yang mereka impikan tentang perdamaian, kesatuan itu bisa dicapai, bisa mereka mendapat bagian itu ketika kerajaan surga sudah datang. Jadi tugas kita adalah memberitahu kepada orang lain bagaimana jalannya, bagaimana caranya menuju kerajaan surga. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa supaya Engkau menguatkan kami dalam perjalanan kami sebagai orang Kristen. Ya Tuhan, berikan kami kesiapan untuk menyambut tentang hari kedatangan-Mu untuk kedua kalinya Tuhan. Dan berikan juga kami kekuatan untuk memberitakan Injil, kabar baik itu kepada semua orang ya Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.